Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Meskipun hari ini kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudari kita seiman, tapi tidak mengurangi rasa cinta kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan setiap hati kita siapkan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang selalu setia, yang memenuhi setiap kebutuhan kita. Dia tak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan tak pernah mengecewakan kita. Bahkan segala perkara dapat kita tanggung dalam tangannya. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kaulah penolong kami Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa setiap perkara Tuhan dapat kami tanggung dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa, di tengah-tengah musibah ini ya Bapa, kami tetap memohon kepadamu ya Bapa. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bersama-sama di tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudari kami seiman ya Bapa. Inilah Tuhan setiap kerinduan kami Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan, jamahan-Mu, lawatan-Mu ada untuk setiap kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita buka-buka lebar hati kita. Kita akan angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Mari gunakan setiap hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup
hidup ini sudah jadi berkat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Terima kasih kesempatan yang baik ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu semuanya baik-baik karena penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita masih beribadah di rumah, namun tidak mengurangi antusias kita, semangat kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa supaya pandemik COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa beribadah di gedung gereja seperti semula. COVID-19 membuat orang sangat khawatir, sangat cemas, merasa ketakutan, dan kehidupan kita makin hari makin dihantui dengan keadaan-keadaan yang selalu membingungkan di dalam kehidupan kita. Keluar rumah harus menggunakan perlengkapan seperti halnya masker, sarung tangan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang luar biasa akan selalu memberkati dan selalu memimpin di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan supaya menjadi berkat, kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita selalu bersyukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa di dalam setiap kita. Yang walaupun di sana sini terdengar hal-hal yang menakutkan kita, yang menjadikan hidup kita kadang-kadang was-was dan khawatir, namun kita yakin dan percaya bersama-sama dengan Tuhan pasti ada di pihak kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa memohon berkat Tuhan supaya firman Tuhan hari ini mendapatkan tempat di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu, karena pertolonganmu dan berkatmu setiap hari, setiap saat masih ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur kami masih ada kesempatan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong berkati firman-Mu hari ini, supaya ada tempat di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami makin hari makin bertambah-tambah lagi. Kami serahkan firman-Mu ini, dan kami serahkan jemaat-Mu, kami serahkan hamba-Mu, dan kami mohon urapan Roh Kudus atas kami, sehingga kami bisa sejenak mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mementingkan kepentingannya sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai cara menyikapi hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap orang, setiap kita pasti menginginkan supaya hidup kita ini selalu baik-baik saja, selalu senang, selalu bahagia, banyak berkat, hidup yang aman, hidup yang damai sejahtera, hidup rukun baik dalam keluarga atau kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan bagaimana caranya untuk menyikapi hidup ini supaya berkenan kepada Tuhan? Ayat 4 tadi mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini membuktikan bahwa kita sebagai orang percaya janganlah hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hidup sebagai hidup yang harus berkenan kepada Tuhan, kita harus memikirkan kepentingan orang lain. Ada kebersamaan hidup. Seperti apa kebersamaan hidup? Bisa memikirkan orang lain. Misalnya teman kita lapar, kita harus peduli. Teman kita nggak punya pakaian, kita harus peduli. Sehingga kita bisa memperhatikan, membuktikan bahwa kita bisa menyikapi hidup, tidak hanya hidup kita sendiri, tetapi hidup orang lain juga. Yang selanjutnya, satu kesatuan hidup harus nyata, nampak di dalam setiap kita, supaya hidup kita ini merasa berkat Tuhan itu nyata di dalam setiap kita. Satu kesatuan hidup harus kita buktikan. Kita tidak bisa hidup sendiri, tidak akan berjalan kalau kita hanya hidup sendirian. Pasti membutuhkan orang lain juga. Kami berikan contoh musik
atau gamelan. Gamelan itu kalau hanya satu didengarkan kurang enak. Tetapi dari macam-macam jenis gamelan, dari jenis musik yang berbeda, tapi dipadukan menjadi satu, didengarkan indah dan enak didengar, bahkan bisa memuji kemuliaan bagi nama Tuhan. Gamelan atau musik bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Itu kesatuan. Sendirian tidak bisa, tetapi adanya kesatuan hidup itu tadi, maka bersama-sama bisa mengagungkan nama Tuhan. Yang kedua, ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh perasaan, menaruh pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus. Semua kita punya perasaan, Bapak Ibu. Semua kita punya pikiran. Semua kita ada di situ. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini, bagaimanakah kita bisa menyikapi hidup ini supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Isi dari menaruh perasaan dan pikiran ini adalah kita harus mau dan mampu untuk memikirkan kepentingan orang lain. Mau dan mampu untuk memikirkan kepentingan orang lain. Yang selanjutnya kita harus mengendalikan diri, mengekang diri supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Ada kesetaraan hidup, ada kesederhanaan hidup, dan bisa berpikir secara positif. Tidak berpikir yang muluk-muluk, tetapi berpikir secara positif supaya hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini mengajak kepada kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Tuhan Yesus. Perasaan kita, pikiran kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya banyak hal-hal yang menintangi kita, banyak hal-hal yang menghambat kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita yakin dan percaya walau banyak hal-hal yang merintangi kita, contoh pandemik COVID-19, sebagian kita ada kekhawatiran, cemas, tetapi kita yakin dan percaya, kita berdoa supaya hal-hal yang merintangi kita ini bisa cepat berlalu dan kita bisa beribadah seperti sedia kala. Dan banyak anak-anak Tuhan yang bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua punya pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita nyatakan dan kita buktikan agar supaya hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Kami yakin Bapak Ibu hari ini diberkati Tuhan. Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa karena penyertaan Tuhan itu akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita berdoa, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk senantiasa menyikapi hidup kita ini supaya benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, benar-benar sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, supaya hidup kita ini makin hari makin bertambah-tambah lagi.
Mari kita akan berdoa, kita akan bersyukur kepada Tuhan supaya firman Tuhan ini ada di dalam kehidupan kita dan ada tempat di dalam sanubari hati kita. Dan Bapak Ibu akan berdoa juga supaya rekan-rekan kita yang tidak bisa hadir pada hari ini, tidak bisa bersekutu hari ini, di lain kesempatan mereka mau bersama-sama bersekutu bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa, Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu, sehingga hari ini kami masih ada waktu, masih ada kesempatan bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan firman-Mu hari ini, supaya bisa diterima oleh sidang jemaat-Mu, dan hamba-Mu menyerahkan sidang jemaat-Mu supaya makin hari makin bertambah-tambah lagi di dalam mereka bersekutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan kami hari ini supaya berkenan kepadamu ya Tuhan. Berkati mereka yang memberikan persembahan hari ini. Cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Cukupkan apa yang dibutuhkan hari ini. Berkati mereka dalam rumah tangga mereka, perekonomian mereka, berkati mereka, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati seruan doa kami. Tuhan, juga sebentar kami akan menyelesaikan acara ibadah kami pada hari ini. Tuhan tolong berkati. Kami nanti akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong berkati perjalanan kami. Tuhan tolong berkati kami supaya hidup kami berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kembalikan di lain kesempatan kami bisa bersama-sama bersekutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan demikian juga bisa merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri persekutuan kami ini, dan kami tutup persekutuan kami hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.